Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Arul Mariska dengan NIM 212040062 dari IAIN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan materi koefisien determinasi. Nah, yang pertama kita harus mengingat terlebih dahulu materi prasyarat dari koefisien determinasi. Nah, materi apa ya yang telah dipelajari pada pertemuan minggu lalu? Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai korelasi produk momen. Nah, masih ingat ya bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menentukan nilai korelasi produk momen? Yang pertama kita harus mencari nilai SSXY. Nah, rumus dari nilai SSXY adalah sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Yang kedua, kita harus mencari nilai SSXX. Rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Dan yang ketiga yaitu kita mencari nilai SSYY dengan rumus sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, setelah kita mencari SSYY, SSXX, dan SSXY, kita mencari nilai korelasi atau tingkat korelasinya dengan simbol R. Nah, rumus dari R yaitu SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali dengan SSYY. Masih ingat ya dengan rumus-rumus tadi? Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu, tujuannya itu siswa dapat menjelaskan definisi dari koefisien determinasi dengan diberikan garis regresi dengan cermat. Kemudian tujuan yang kedua, secara berkelompok itu siswa dapat menghitung koefisien determinasi dengan diberikan suatu permasalahan dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, secara berkelompok siswa dapat menginterpretasikan nilai koefisien determinasi dalam proses analisis regresi linear dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu secara berkelompok siswa itu dapat mengaplikasikan Microsoft Excel untuk membuat diagram pencar, memunculkan garis regresi dan persamaan garis regresi dengan diberikan permasalahan koefisien determinasi dengan tepat. Dan tujuan pelajaran yang terakhir yaitu secara berkelompok itu siswa dapat menyelesaikan masalah koefisien determinasi dengan diberikan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Untuk penjelasan selanjutnya, nah apa sih manfaat kita belajar koefisien determinasi ini? Yang pertama ini untuk mengetahui evaluasi kualitas model regresi. Nah, koefisien determinasi ini memberikan informasi tentang seberapa baik model regresi yang kita gunakan cocok dengan data empiris yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang koefisien determinasi, kita dapat mengevaluasi kualitas model regresi yang telah dibangun dan menentukan seberapa baik model tersebut dapat menjelaskan variasi dalam data. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu pemahaman hubungan variabel. Nah, dalam analisis regresi, penting untuk memahami seberapa kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, koefisien determinasi itu memberikan ukuran tentang seberapa besar variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, hal ini itu dapat membantu kita untuk lebih memahami dan menggambarkan hubungan atau variabel-variabel tersebut. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu pemilihan variabel yang relevan. Nah, dengan memahami koefisien determinasi, kita dapat lebih bijaksana atau lebih tepat dalam memilih variabel-variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, variabel yang memiliki kontribusi signifikan terhadap variasi dalam variabel dependen akan lebih bermanfaat dalam memprediksi atau menjelaskan fenomena yang diamati atau yang kita teliti.
Dan untuk manfaat yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dalam konteks analisis data, pengambilan keputusan yang tepat itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel yang ada. Nah, dengan memahami koefisien determinasi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, dalam sains, ilmu sosial, dan lainnya. Nah, berdasarkan analisis data itu yang kuat dan juga valid. Kemudian manfaat yang kelima yaitu komunikasi dan presentasi hasil korelasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah salah satu ukuran yang sering dilaporkan dalam hasil analisis regresi. Dengan memahami konsep ini, kita itu dapat lebih baik dalam mengomunikasikan dan menyajikan hasil analisis secara efektif kepada orang lain dan juga valid kepada orang lain. Nah, termasuk rekan kerja, atasan, atau pemangku kepentingan lainnya, atau hal-hal dalam ilmu pendidikan. Nah, dengan demikian, belajar mengenai koefisien determinasi ini tidak hanya membantu kita dalam meningkatkan pemahaman statistik, tetapi juga memiliki aplikasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan komunikasi hasil analisis. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi koefisien determinasi, kita belajar terlebih dahulu contoh dari permasalahan koefisien determinasi, seperti seorang pengusaha kebun apel ingin mengetahui hubungan antara nilai hasil jual buah apel dengan luas kebun apel dalam meter persegi. Nah, dari pernyataan tersebut itu disajikan data mengenai luas kebun apel dalam meter kuadrat. Nah, seperti gambar di bawah ini yaitu dari luasnya kebun apel itu apakah memiliki hubungan atau keterkaitan dari hasil jual buah apel. Seperti itu. Gambarnya seperti ini ya, apakah gambar yang pertama dan yang kedua ini memiliki keterkaitan atau tidak. Nah, dengan cara kita ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak, ini kita dapat menggunakan koefisien determinasi. Nah, kita masuk ke dalam materi koefisien determinasi. Sebenarnya apa sih koefisien determinasi itu? Koefisien determinasi adalah hasil kuadrat dari koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, variabel independen itu yaitu variabel X dan variabel dependen itu variabel Y. Misalnya nilai R atau nilai korelasi adalah 0,8, maka dapat diperoleh nilai R kuadrat atau R square yaitu 0,64. Nah, 0,64 itu dari 0,8 kuadrat atau 0,8 dikali dengan 0,8. Nah, artinya dari kemampuan variabel bebas itu dalam menjelaskan variabel terikatnya yaitu sebesar 0,4 atau 64% jika dipersenkan ya, di persentasekan. Nah, sedangkan 36% itu dari 100% dikurangi 64% kan 36%. Itu sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, karena tidak mungkin jika variabel dependen atau variabel Y itu murni dijelaskan oleh variabel bebas yang kita pilih. Nah, selanjutnya secara sederhana ya, koefisien determinasi itu dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, disimbolkan dengan R kuadrat. Nah, nilai R kuadrat atau koefisien determinasi itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ini menurut Sugiono 2017. Nah, kemudian koefisien determinasi juga dapat bernilai negatif jika nilai negatif ini kemudian dapat dianggap sama dengan 0. Artinya, variabel bebas itu tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. Nah, dalam kita menentukan koefisien determinasi, yaitu rumusnya itu koefisien determinasi atau
disingkat dengan KD sama dengan R kuadrat dikali dengan 100%. Nah, rumus dari nilai R itu adalah SSXY per akar dari SSXX dikali dengan SSYY. Nah, dalam pernyataan nilai rumus dari R itu sudah saya singgung pada penjelasan yang awal tadi ya, mengenai korelasi produk momen. Nah, kemudian kita kuadratkan nilai R-nya itu bisa berbentuk seperti ini. Dalam artian SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali SSYY, itu kita kuadratkan dalam kurung. Nah, atau bisa juga dalam bentuk SSXY kuadrat dibagi dengan SSXX dikali SSYY. Nah, akarnya ini hilang karena dikuadratkan. Nah, keterangannya, koefisien determinasi itu sama dengan nilai koefisien determinasi, kemudian nilai R itu adalah nilai koefisien korelasi. Nah, kita masuk ke dalam contoh permasalahan. Nah, permasalahannya yaitu seorang pengusaha kebun apel ingin mengetahui hubungan antara nilai hasil jual buah apel dengan luas kebun apel dalam meter kuadrat. Nah, berikut disajikan data mengenai luas kebun apel dalam meter kuadrat. Data-data yang diperoleh pengusaha ditabulasikan sebagai berikut. Yang pertama itu, jika luas kebunnya itu 1.400 meter kuadrat itu, maka hasil panennya itu 245 juta rupiah. Kemudian jika luas kebun apelnya itu 1.600 meter kuadrat, itu hasil panennya itu 312 juta rupiah. Dan jika luas kebun apelnya itu 1.700, maka hasil panennya adalah 279 juta rupiah. Nah, ini sampai dengan jika luas kebun apel itu 1.700, maka hasil panennya adalah 255 juta rupiah. Seperti itu ya, cara menghitung tabel dalam koefisien determinasi. Nah, kemudian dari data tersebut, pada slide sebelumnya, itu kita mencari yang pertama itu persamaan garis regresinya. Kemudian yang kedua itu kita mencari korelasi dan tingkat korelasinya. Dan yang ketiga ini kita mencari koefisien determinasi dan kita interpretasikan. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuat tabel bantuan seperti ini. Nah, tabelnya ini memuat kolom E, yaitu variabel luas kebun apel, dan kolom Y, yaitu memuat dengan hasil jualnya tadi, dan ada X kuadrat, Y kuadrat, dan juga kolom Y. Y ini adalah X dikali dengan Y. Nah, yang pertama ya, ini nilai E. Nilai X yang pertama tadi ada 1.400, 1.600, 1.700, sampai dengan 1.700. Nah, 1.700 dan dari 1.400 sampai dengan 1.700 ini kita jumlahkan menghasilkan ini 17.150. Kemudian kolom Y. Ini ada 245, 312, 279, sampai dengan 255. Dari 245 sampai dengan 255 ini kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan 2.865. Kemudian kolom yang ketiga yaitu X kuadrat. Nah, X kuadrat ini dihasilkan dari 1.400 dikali dengan 1.400 atau 1.400 kuadrat ini menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian ada 1.600 dikali 1.600 menghasilkan nilai seperti ini. Nah, ini sampai ke bawah ini sama juga sampai 1.700 kuadrat itu menghasilkan nilai ini. Nah, dari nilai
yang pertama sampai dengan yang terakhir ini kita jumlahkan dan menghasilkan seperti ini, nilai ini. Kemudian ada kolom Y kuadrat. Nah, kolom Y kuadrat ini dari 245 dikali dengan 245 atau 245 kuadrat menghasilkan 60.025. Kemudian ada yang baris yang kedua yaitu 312 dikali 312 menghasilkan 97.344 sampai dengan nilai 65.025. Ini dari 255 kuadrat. Nah, dari nilai 6.025 sampai dengan 65.025 itu kita jumlahkan semuanya dari sini sampai sini menghasilkan 853.423. Nah, kemudian ada kolom XY. Nah, kolom XY ini berasal dari 1.400 dikali dengan 245 menghasilkan nilai 343.000 dan seterusnya sampai dengan 1.700 dikali dengan 255 yang menghasilkan nilai 433.500 dan dari nilai 343.000 sampai dengan 433.500 ini kita jumlahkan, itu menghasilkan nilai seperti ini. Sudah paham ya sampai sini? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita mencari atau menentukan persamaan garis regresi. Yang pertama itu kita harus menentukan rata-rata nilai X dan rata-rata juga nilai Y. Yang pertama yaitu rumus rata-rata X. Sigma X dibagi dengan N. N itu jumlah dari data tadi. Nah, sigma dari X itu tadi menghasilkan 17.150 dan jumlah dari data tersebut yaitu 10. Jadi, sehingga 17.150 dibagi dengan 10 itu hasilnya 1.715. Dan untuk mencari nilai rata-rata Y yaitu sigma Y dibagi dengan N yaitu 2.865 dibagi dengan 10 menghasilkan 286,5. Kemudian yang kedua kita menghitung nilai SSXY dan juga nilai SSXX. Nah, nilai SSXY itu adalah sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Nah, nilai dari sigma XY pada tabel tersebut menghasilkan 50.805.975.000 itu dikurangi dengan nilai ini dikali dengan 2.865 dibagi dengan 10. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nilai dari SSXY sama dengan 172.500. Nah, pada yang kedua ini yaitu kita mencari nilai SSXY. Rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, nilai dari sigma X kuadrat itu pada tabel tersebut itu menghasilkan nilai seperti ini dikurangi dengan 17.150 yang kita kuadratkan dibagi dengan 10. Nah, maka dari perhitungan yang atas ini menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian nilai dari SSXX, mohon maaf ini tipe ya, ini SSXX, ini juga SSXX, itu nilainya adalah 1.571.500 rupiah. Nah, untuk menghitung nilai B dan A itu rumusnya dari nilai B yaitu SSXY dibagi dengan SSXX sama dengan
172.500 dibagi dengan 1.571.500. Nah, ini hasilnya 0,1098. Untuk mencari nilai A itu rumusnya yaitu rata-rata nilai Y dikurangi B dikali dengan rata-rata nilai E. Nah, rata-rata dari nilai Y itu menghasilkan 286,5 dikurangi nilai B-nya itu 0,1098 dikali dengan 1715. Nah, dari perhitungan di atas menghasilkan nilai A sama dengan 286,5 dikurangi dengan 188,307. Nah, nilai A yaitu 98,193. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan garis regresinya. Dalam menentukan persamaan garis regresi, itu kita mensubstitusikan nilai A dan juga nilai B pada persamaan Y caping sama dengan A ditambah BE. Nah, dari nilai A itu menghasilkan 98,193 ditambah nilai B-nya yaitu 0,1098X. Nah, dari persamaan garis regresi itu menghasilkan Y caping sama dengan 98,193 ditambah 0,1098X. Nah, untuk selanjutnya kita mencari koefisien korelasi. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi itu diperlukan nilai SSXY, SSXX, dan juga SSYY. Nah, perhitungan nilai SSXY dan juga SSXX itu dapat dilihat pada perhitungan sebelumnya mengenai persamaan garis regresi. Itu sudah kita hitung. Nah, sehingga kita tinggal mencari nilai SSYY dan juga nilai R atau nilai korelasinya. Nah, dalam mencari SSYY itu rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, hasil dari sigma Y kuadrat pada tabel pada slide sebelumnya itu menghasilkan 853.423 dikurangi dengan 2.865 yang dikuadratkan dibagi dengan 10. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nilai dari SSYY adalah 32.600,5. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai R atau menghitung nilai korelasinya. Rumus dari nilai R itu sama dengan SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali dengan SSYY dan menghasilkan persamaan atau seperti ini, bentuk seperti ini, atau kita baca 172.500 dibagi dengan akar 1.571.500 dikali dengan 32.600,5 dan dari perhitungan di atas menghasilkan nilai R-nya yaitu 0,762. Nah, jadi nilai koefisien korelasinya itu adalah 0,762. Tingkat korelasi untuk nilai R 0,762 itu adalah kuat. Nah, untuk selanjutnya itu kita menentukan koefisien determinasi. Nah, nilai determinasi atau kita simbolkan dengan R square itu diperoleh dari kita mengkuadratkan nilai R dan juga mengalikan dengan 100%. Nah, rumus dari koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat dikali dengan 100%. Nah, koefisien determinasi sama dengan 0,762 kuadrat dikali dengan 100. Nah, 0,762 ini dari mana? Nah, 0,762 ini dari perhitungan korelasi produk momen pada slide sebelumnya, nilai R-nya. Nah, selanjutnya nilai koefisien determinasi sama dengan 0,58064 ini dari hasil 0,762 yang kita kuadratkan dikali dengan 100% dan menghasilkan nilai koefisien determinasinya adalah 58,06%. Nah, dalam kita menginterpretasikannya itu adalah 58,06% dari variabel
Hasil panen diterangkan oleh variabel luas kebun dengan sisanya sebesar 41,94%. Nah, nilai dari 41,94% ini dari 100% dikurangi dengan 58,06% menghasilkan 41,94% dari hasil panen yang diterangkan oleh variabel lainnya. Nah, yang presentasi dari saya mengenai koefisien determinasi, kurang lebihnya saya mohon maaf dan jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.